Tidak semua pertanyaan kau jawab, wahai Pak Tua yang bijak. Jadi apa fungsi status ini? Wah, ini teguran, kritik, atau kemarahan. Ya, terima kasih Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa salim wa barik ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Sedulur-sedulurku, kita kumpul sejenak. Insya Allah nanti kita mendaraskan asma Allah yang agung, Asmaul Husna, agar menjadi doa kita bersama, doa bagi bangsa dan negara kita, ya, keluarga kita. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda di rubrik Kau Tanya Ku Jawab yang biasa saya gelar di lapak FB BRIGS. Pertama dari Ririn Tika. Ini masih muda Ririn ini, tampak dari bahasanya. Tidak semua pertanyaan kau jawab, wahai Pak Tua yang bijak. Jadi apa fungsi status ini? Wah, ini teguran, kritik, atau kemarahan. Ya, terima kasih Ririn. Sebetulnya selalu saya jawab kecuali yang terlewat. Ya, terlewat itu bisa karena mata yang kilaf atau ketelitian yang longgar, atau karena persoalan-persoalan teknis yang lain. Misalnya seguyon-guyonnya rubrik tanya jawab ini ternyata ada jenis pertanyaan yang saya butuh mikir juga. Walaupun itu guyon, untuk membalasnya dengan guyon pun kadang-kadang butuh mikir yang tidak sederhana. Lah, sambil mikir yang satu itu, jeda kepada pertanyaan-pertanyaan lain butuh waktu kadang-kadang. Tidak semuanya kasus seperti itu, tetapi ada kalanya saya membutuhkan sebuah intensitas kepada tekanan-tekanan tertentu. Tetapi pada prinsipnya, karena ini memang dibuka untuk bersilaturahmi kepada sampean-sampean, jadi agak tidak masuk akal kalau saya tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai rasa hormat saya kepada sampean itu. Tetapi betapapun saya selalu berikhtiar untuk memenuhi rasa hormat saya kepada Anda, ya selalu dimungkinkan ada khilaf-khilafnya itu. Mohon maaf, ya. Dari Ridho J. Pamungkas. Terjebak di dalam kebaikan yang tidak kita senangi atau keluar menuju aman yang kita senangi, Pak D. Konsentrasilah kepada kebaikannya dulu, jangan kesenangannya dulu. Lalu pelan-pelan masuklah di dalam kesenangan yang sekaligus kebaikan bagimu. Butuh waktu. Kadang-kadang pekerjaan yang kita terima di awal-awal ini bukan pekerjaan yang kita senangi. Yang kita senangi belum sanggup menjadi pekerjaan di awal-awal hampir setiap karier kita itu, kecuali pribadi-pribadi khusus, ya. Menyenangi itu berkait dengan perasaan, terus kebaikan itu berkait dengan kebutuhan. Jadi dahulukan soal kebaikan karena itu menyangkut kebutuhan kita. Dan eloknya tidak setiap kebutuhan kita itu kesenangan kita. Tapi senang atau tidak senang, butuh itu prinsipil sekali di dalam hidup, ya. Tapi kita boleh kemudian sedikit demi sedikit mendekat kepada apa-apa yang kita sukai, sekaligus yang akan membuat kehidupan kita makin baik. Ya, begitu saja dulu daripada saya perpanjang, ya. Kira-kira dahulukan kebutuhan Anda sambil pelan-pelan menuju
bahwa kesenangan dan kebutuhan boleh bersatu di dalam sebuah bejana. Icus Didi Trianto, semoga Pak D sehat, keluarga juga sehat, dimudahkan semua urusan dan semakin manfaat. Amin. Kamu juga, ya Icus juga teman-teman lain yang bermajelis di sini. Subuh sehabis gerimis, pertanyaanmu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membiasakan kebiasaan baik? Tidak ada statistik yang baku, tapi yang paling populer itu setidaknya 21 hari tanpa berhenti, ya. Ada yang 7 hari dibiasakan sudah take off dia. Tetapi yang moderat itu angka 21 hari itu mungkin lebih cocok untuk orang-orang awam seperti kita ini agar terpenetrasi kebiasaan itu sebagai sebuah karakter, ya. Karena ternyata kebiasaan itu tidak hanya menyangkut soal kesadaran tapi juga refleks. Misalnya kita sadar, oh kita harus melakukan ini. Tapi kalau belum menjadi refleks, kesadaran itu akan ditabrak-tabrak oleh rasa malas, oleh ragu-ragu, oleh rasa kurang nyaman, oleh kehilangan konsentrasi, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau sudah refleks, konsentrasi tidak akan mengganggu, ragu-ragu tidak punya tempat, terus ketidaknyamanan itu akan menjadi nyaman-nyaman saja. Begitu subuh sehabis gerimis. Harun Sohar, khitan sunat, ya, itu benarkah keharusan yang dikaitkan dengan Islam dan dilaksanakan ketika anak masih relatif kecil? Ya, sebagian besar pendapat ulama begitu, ya, terutama ulama 4 mazhab yang sangat hidup di Indonesia ini, ya, dasarnya hadis-hadis Nabiullah Muhammad SAW, dan khitan apa itu, ya, kemudian para ulama menafsirkannya itu sebagai wajib atau sunnah muakkad, sunnah yang sangat kuat, tapi wajib lebih condong ke sana. Dan kenapa waktu kecil? Karena ya apa-apa kalau dimulai secara dini kan hasilnya lebih bagus, ya. Kalau jawaban-jawaban yang agak selengean, ya dagingnya masih belum alot, kira-kira gitu, tulangnya belum terlalu keras. Tapi intinya segala sesuatu yang start secara dini itu jauh lebih baik. Dari Imam Abinaya, bagaimana cara mendidik 2 anak saya yang keduanya perempuan? Tentu anak ini tidak laki-laki tidak perempuan, memiliki sebuah tanggung jawab universal yang nyaris sama. Walaupun detail-detailnya nanti bisa sambil jalan, yang perempuan itu spesifikasinya begini, yang laki-laki itu secara umum begini, itu soal nanti. Tetapi anak-anak adalah anak-anak pada umumnya yang secara umum membutuhkan, ini yang paling awal, ya, paling tipikal, membutuhkan banyak sekali contoh yang langsung bisa diduplikasi di rumah. Jadi hidupkan nasihat-nasihat itu di dalam nasihat yang hidup, yang dipertontonkan, dipertunjukkan, dan diperlakukan, ya. Lalu anak akan melakukan penginderaan, pencitraan, lalu penduplikasian kepada seluruh kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengembangkan kebiasaan itu? Bukan lain adalah orang tuanya, ya, karena itu kitab paling dekat. Atik Karyati, apa yang kita lakukan di lingkungan yang toksik? Ya, pindah lingkungan, tapi kalau tidak bisa pindah lingkungan cepat, ya pelan-pelan. Tetapi kalau kamu sudah kuat, ya langsung kamu arrange sebagai sebuah, satu kekuatan itu, satu pertahanan, kedua perlawanan. Kalau belum bisa melawan, ya bertahan. Ya, bertahan itu setidaknya lingkungan tetap, tapi kamu berada dalam situasi yang stabil, tidak terintimidasi oleh lingkunganmu. Begitu Ati. Tetapi kalau bertahan saja tidak kuat, migrasi sebentar atau berjarak. Berjarak, menata diri, menata kekuatan. Kalau sudah merasa kuat atau bahkan kemungkinan besar kamu menang kepada kekuatan lama itu, datang lagi ke tempat itu. Kenapa datang?
Satu, biasanya tempat-tempat yang betapapun tidak enak pada kurun waktu tertentu, itu adalah tempat-tempat yang kamu sukai, ya, yang mengikat masa kecilmu, yang kemudian sebetulnya romantismemu di tempat itu bertebaran. Itu adalah tempat yang sangat emosional, sehingga kamu kalau kehilangan kekayaan ini juga eman, karena manusia butuh lauk pauk emosi, baik sejarah, mau setting, kenangan, dan romantisasi kepada hidup. Itu kekayaan hidup. Maka kalau kamu sudah jadi juara, datang lagi bukan untuk berperang, ya, tetapi untuk melakukan sebuah aransemen yang lebih baik kepada tempat itu dan masyarakat di sekitarmu yang barangkali membutuhkan inspirasi darimu. Begitu. Arifian di boleh sowan ke rumah, Pak? Sangat boleh, sangat boleh. Tetapi kita, dan senang hati, bukan hanya boleh, senang hati, karena saya senang berkumpul, senang menerima tamu. Bahkan di rumah itu ada gelaran acara sebulan sekali, hanya kita sedang libur pandemi ini juga bertamu. Saya mohon pengertiannya untuk kita saling menunggu sejenak agar kita bisa saling bertamu, ya, tidak hanya jenengan yang bertamu, tapi saya juga sangat mungkin bertamu ke jenengan itu. Mbak Ana Kiptiah, Mbak Astriana Kiptiah, apa yang Pak Pri ingin lebih miliki dalam hidup ini? Ya, kalau hari-hari ini ya sudah nilai, ya Mbak Ana, ya. Nilai itu pertambahan nilai. Jadi kalau dulu 1, sekarang nilai itu 2. Dan nilai itu nilai apa saja? Ketegangan saya waktu remaja, dewasa, tentu bekerja, ya, tambah nilai pekerjaan itu. Setelah bekerja, umur sudah cukup, kegelisahan saya tentu tambah nilai lagi, berjodoh. Nah, sekarang ketika saya sudah punya putra-putri yang gede-gede, kegelisahan saya lain lagi, yakni melihat jodoh anak-anak saya. Mohon doanya juga jodoh anak-anak kita, karena tegang sekali menunggu jodoh anak-anak kita itu. Tidak bisa tidur melebihi dari anak-anak kita itu sendiri. Tapi tentu dengan bahasa orang tua. Jadi pertambahan nilai-nilai yang terikat kontekstualitas kita dan aktualitas kita. Itulah sebuah rasa cita-cita yang tidak akan ada rampung-rampungnya, karena memang nilai itu kayak pelebaran alam ini yang batasnya terus molor gitu, ya. Yang tidak ada kejelasan batasnya di mana. Ada batasnya, tapi kita tidak mengerti di mana batasnya. Batasnya ini dugaan saya adalah sepanjang kekuatan kita, kesabaran kita, dan kesanggupan kita untuk mengaksesnya. Ngaten Mbak Ana. Sony Ahmad Salim, Pak Pri, Salim juga, bagaimana agar kita dapat selalu istiqomah di dalam mencari dan menjalankan kebenaran, dan apakah kebenaran yang hakiki itu? Sony, ya, ini saya rangkap saja dengan selamat Ramadan, ya, apakah bisa konsisten di dalam keadaan, agar bisa konsisten dalam kebaikan itu gimana, Mbah? Wis tua aku ternyata, akeh wong nyeluk Mbah, Pak Di. Alhamdulillah diberi kesempatan menjadi tua. Sony, istiqomah dan selamat Ramadan, ya. Misalnya begini, istiqomah itu berat. Tapi keberatan itu kalau dikerjakan terus-menerus menjadi ringan. Terus keringanan itu kalau sudah tidak terasa lagi sebagai sebuah aktivitas, ya sudah menjadi satu dengan ekspresi kejiwaan kita. Nah, disitulah kita baru mengerti manisnya keistiqomahan itu, apapun itu, kegiatan apapun, ya. Bahkan kebiasaan salah saja, kalau istiqomah itu terasa manis, terasa enak. Karena berbahaya sekali memiliki kebiasaan yang salah itu. Karenanya apa yang disebut takdir itu adalah kumpulan kebiasaan yang membentuk nasib kita. Karena untuk agar bisa beristiqomah pada ronde-ronde awal, yakini dulu bahwa secara keyakinan kita kepada nilai itu solid itu, ya. Misalnya saya berkeyakinan
bahwa membaca buku yang rutin itu akan membentuk dan mengubah nasib saya di masa depan. Jadi harus percaya orientasinya dulu. Nah, kalau sudah mengimani orientasi itu, kita menjadi punya alasan untuk melakukan aktivitas itu, ya. Tapi di ronde-ronde awal pasti berat. Nah, keberatan ini hanya butuh dieksekusi dengan segera. Langkah pertama itu beratnya hanya di langsung take action itu. Ya, setelah take action itu di take itu, oh ternyata gitu doang. Ya. Setelah dikerjakan, perasaan gitu doang itu akan membawa sebuah panggilan baru lagi, ya ini nambah. Kenapa nambah? Segala sesuatu yang kita kerjakan itu entah sukarela entah terpaksa akan memunculkan kebaikannya dan manfaat-manfaatnya. Manfaat itulah yang membuat kita nagih. Seperti siaran ini kan siaran yang sebetulnya kurang kerjaan juga. Saya tidak ada yang memaksa, ya penonton juga tidak banyak-banyak amat dan tidak mengunggah rating apapun, tidak menambah follower secara dramatik. Tetapi ketika orientasinya bukan itu, ya orientasinya bukan itu tidak menghalangi saya untuk bersilaturahmi pagi ini dengan Anda dengan sebuah intensitas yang relatif bisa saya upayakan. Tentu malas ada, tentu rasa berat hati kalau pas ngantuk itu ada. Dan kadang-kadang saya juga tidak terlalu kekeh gitu ya untuk harus karena begini. Tidak. Kadang-kadang saya membiarkan diri saya rileks untuk yang ini nggak usah lah siaran. Ini kadang-kadang ya tidur. Untuk menepati sisi kemanusiaan saya. Tetapi itu bukan sebuah kepermanenan yang saya tertarik. Kepermanenan yang saya tertarik itu adalah bersiaran ini untuk mengupayakan nilai-nilai tertentu, dan nilai tertentu itu berat pada awalnya. Kalau sudah terupayakan mulai mendatangkan rasa manfaat, rasa sensasi-sensasi kebaikan, kenyamanan dan rasa bermakna. Wah, itu dahsyat. Kalau sampean sudah dicicipi rasa kebermaknaan itu, jerih payah kabur, ya, begitu. Dan itu hanya bisa dijalani dengan jalan istiqomah yang disebut istiqomah itu. Begitu saudara-saudaraku, kita terima kasih yang sudah mengirim pertanyaan, ya. Semoga doa Anda lewat pertanyaan itu menjadi doa kita bersama sebagai sharing diskusi pada awalnya, tapi pada akhirnya menjadi doa. Kita mendaraskan Asmaul Husna, semoga Tuhan menurunkan pertolongannya, keberkahannya bagi kita, bagi Indonesia, bagi keluarga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muktahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamdu li rabbina wassalatu wassalam li nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrona. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Qafid ya Rafi'u ya Mu'iz
Ya Mudillu Ya Sami Ya Basiru Ya Hakam Ya Adlu Ya Latif Ya Qabiru Ya Halim Ya Adimu Ya Ghafur Ya Syakuru Ya Ali Ya Kabiru Ya Hafid Ya Muqitu Ya Hasib Ya Jalilu Ya Karim Ya Raqibu Ya Mujib Ya Wazi'u Ya Hakim Ya Wadudu Ya Majid Ya Ba'isu Ya Syahid Ya Aku Ya Wakil Ya Qawiyu Ya Matin Ya Waliyu Ya Hamid Ya Muhsi Ya Mubdi Ya Mu'idu Ya Muhyi Ya Mumitu Ya Hayu Ya Qayyumu Ya Wajid Ya Majidu Ya Wahid Ya Akhadu Ya Somad Ya Qadiru Ya Muqtadir Ya Muqaddimu Ya Muakhir Ya Awalu Ya Akhir Ya Dohiru Ya Batin Ya Wali Muta'ali Ya Baru Ya Tawab Ya Muntakimu Ya Afuf Ya Rafu'u Ya Malik Malikal Mulki Tal Jalali Wal Ikram Ya Muksitu Ya Jami Ya Ghaniyu Ya Mukni Ya Mani'u Ya Dur Ya Nafi'u Ya Nur Ya Hadi Ya Badi Ya Baqi Ya Warits Ya Razidu Ya Sabur Azza Jalla Diq Ruh Bi asma'ikal husna ikfir lana dunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir ana zai'atina wastur ala uyubina wajbur ala nuksonina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'an warizqan wasi'an halalan tojiban wa amalan solihan wa nawir qulubana wa yasir umurana wa zoi azzadana daiman ayatina ilal khairi qaribna anisari ba'idna wal qurba raja'una akhiran nilnamuna balik maqasidana wa qdiya fa'idjana walhamdulillahina alladhi haddana sholli wassalim ala toha khalilir rahman wali wassabi ila akhiriz zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedulur-sedulurku, semoga rumah Anda, keluarga kita semua dijauhkan dari wabah, dari penyakit, dari musibah, bencana, dan kesulitan-kesulitan hidup, didekatkan dengan kemudahannya, kekuatannya, dan keberkahan-keberkahannya untuk kita sebangsa dan senegara. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menekan tombol selesai.